Dan Maryam itu bukan nabi, bukan rasul. Makanya kita nggak bisa ngeles. Itu kan nabi ya Allah, itu kan rasul. Ini bukan nabi, bukan rasul. Itu kan laki-laki ya Allah. Ini saya kirimkan perempuan. Namanya Maryam. Disiapkan oleh orang tuanya meningkatkan iman dan takwa. Apa yang terjadi? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Tuh. Rizqa. Istrinya Mas Fahad, rizqa. Wajada 'indaha rizqa. Ya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Mihrab itu tempat untuk meningkatkan iman dan takwa. Begitu ditingkatkan itu, datang rezeki. Setiap waktu. Apa bedanya iman kita dengan yang belum beriman? Pasti ada beda. Kalau ini kita tempuh, maka Allah akan berikan sesuatu yang sangat luar biasa khusus untuk orang yang beriman. Quran surah kedua ayat 172. Jadi yang tadinya di kanan di bawah pindah ke kiri ke atas. Ya, perhatikan kalimatnya. Kalau untuk yang belum beriman kan universal, umum ya. Umum sifatnya, termasuk juga beriman, tapi masih umum kan ya ayuhan nas kan. Ini ayatnya pindah menjadi amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, dari kata nas pindah pada iman. Ya ayyuhan nas pindah menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan baik-baik ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Dia. Tuh, yang disebut imannya. Ya, seakan sebelum kita berkata ya Allah, ini kan masih umum, saya beriman, apa faedah iman kita? Langsung Allah turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua orang yang punya iman. Iman kalian pun tetap harus menempuh sunnah dulu untuk mendapatkan rezekiku. Apa itu sunnahnya? Kulu. Tuh. Tetap bekerja. Dia orang beriman juga harus kerja. Ya, tetap sama, kerja, beraktivitas, berikhtiar dan sebagainya. Cuma bedanya dalam pekerjaannya apa? Kalau yang ini kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Maaf ya, ini harus diikutkan nih, halalan thayyib, legal, tidak melanggar hukum setempat, apalagi hukum syariat. Thayyib dari yang halal itu dapatkan yang baik, yang sesuai kebutuhan, yang kita butuhkan. Itu aspeknya. Thayyib itu sesuai kebutuhan. Ya. Nah, di sini pindah ke sini, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ini yang dahsyatnya ini. Ya, saya garis ya. Kulu, silahkan kamu bekerja dulu, berikhtiar aja, apa aja dulu. Ya, apa aja dulu. Yang paling menarik, yang ini kan mimma fil ardi. Kita harus berangkat kemana nih? Cari, ini nggak ada, pindah ke sini, ini nggak ada, pindah ke sini, dan sebagainya. Yang penting ikhtiar kan? Yang ini, lihat baik-baik. Sepanjang kamu mampu tingkatkan imanmu kepada Allah. Dan meningkat dengan baik, ma razaqnakum. Kamu tetap ikhtiar. Tapi ikhtiar kamu nggak akan sulit. Karena kami yang akan siapkan rezekimu sepanjang kamu mau ikhtiar. Yang penting ikhtiar aja. Ya. Bisa jadi ke masjid tiba-tiba dapat makanan. Bisa jadi demikian. Ya, yang penting ada ikhtiar dengan niat untuk berikhtiar. Mewujudkan. Jadi iman itu bersanding dengan ini. Makanya saya sering katakan, bekerja itu, kalau kita niatkan karena Allah jadi ibadah. Karena panggilannya iman. Sama dengan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita puasa kan dapat pahala. Maka kerja pun dapat pahala. Jangan dikira mencari nafkah nggak ada pahalanya. Makanya saya sering katakan pada teman-teman yang berkarir atau bekerja dimanapun, saya sering tanya, puluhan tahun kerja jadi ibadah nggak? Kan? Ibadah itu manfaatnya apa? Manfaatnya ketika diniatkan jadi ibadah, ternyata mempercepat datangnya rezeki. Dan yang mengirimkan siapa? Nah, yang kemarin saya bahas, dengan keagunganku kata Allah, aku janjikan, kalau kamu benar imannya, mencari dengan baik, maka seketika itu juga aku percepat datangnya rezeki kepadamu. Nah, yang paling menarik ini, lihat sini. Ini kan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan. Yang ini ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati. Disebutkan lagi thayyib ini tapi bentuknya jamak. Thayyibat jamak dari kata thayyib. Tapi halalnya dibuang. Halalnya nggak disebutkan. Kenapa halal nggak disebutkan? Karena kalimat iman sudah disebutkan duluan. Karena pemilik iman itu mustahil mencari yang haram. Karena imannya otomatis membimbing dia untuk mendapatkan yang halal. Nah, jadi kalau kita ingin cepat mendapatkan rezeki dari Allah, jangan sekali-kali terpikir mendapatkan dengan cara yang haram. Jangan sekali-kali. Ya, karena iman itu ada. Makanya kata Nabi, la yasikul mu'min indama yasik wa huwa mu'min. Enggak mungkin orang beriman itu mencuri, korupsi, menipu. Ketika dia melakukan itu ada iman dalam jiwanya. Intinya menunjukkan kelemahan di imannya. Ya, maka kalau kita ingin mendapatkan cepat dari Allah, berpikir yang positif kepada Allah, kuatkan iman kita dengan amal soleh, karena iman bersanding dengan amal soleh. Ya, tingkatkan amal soleh kita, semakin kuat imannya, semakin cepat Allah berikan. Maka yang diberikan oleh Allah itu adalah min thayyibati. Thayyib
adalah satu kebutuhan kita, ya, secara fisikal, materi fisik. Satu kebutuhan kita yang terkait dengan materi fisik, ya, makanan, pakaian, dan sebagainya. Nah, ini sifatnya kalau sudah butuh berarti berkah. Jadi kalau ada orang bisa mengelola harta, rezeki sesuai kebutuhan, berarti berkah hartanya. Ya, karena ciri harta yang tidak berkah diantaranya apa? Dikoleksi sesuai keinginan nafsu, tapi nggak dibutuhkan, nggak digunakan. Ya, kumpulkan ya pakaian, kendaraan, perangkat, macam-macam setiap ada, pengen, tapi dipakai enggak. Ini menunjukkan kurang berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah nilai manfaatnya. Nah, kalau nggak bermanfaat, untuk apa gitu? Jadi kalau Anda misalnya dapat gaji 10 juta, 5 juta, 3 juta per bulan, tapi cepat habis, sehari habis, 2 hari habis, dan bukan aspek kebutuhan. Yang mengkonsumsi dengan itu, ini menunjukkan dia nggak berkah. Ya, tapi kalau dapat 1 juta, 500.000, bertahan sebulan. Ya, saya punya kawan dulu, orang Awak, ya, dari Bukit Tinggi, Masya Allah. Datang ke Tripoli dengan saya bareng-bareng satu angkatan. Bawa cuma $50. Itu $50 bertahan selama 4 tahun di sana. Ya. Dan dia ingin balas itu dengan bekerja keras untuk menghajikan ibundanya. Dia dapat itu, dia ingin kembalikan kepada ibunya dalam bentuk ibadah haji. Itu bertahan dan berkah hidupnya sampai sekarang. Ada kawannya malah nggak bawa apa-apa. Dan minta gitu. Ini luar biasa. Ya, nah, jadi ini yang mau saya sampaikan. Saya sedikit ya. Saya pernah datang ke satu daerah. Karena anak saya pengen ngerawat kambing. Dengar Nabi pernah menggembala kambing, pengen Buya gembala kambing. Ayo saya bawa. Satu tempat, naik bukit Buning. Saya dengar ada orang soleh ngelola kambing. Begitu ke situ lihat. Itu kambing baru datang katanya. Masya Allah, saya coba lihat. Kambing itu ada yang mulutnya ditutup dengan potongan aqua. Yang ada setengah liter itu ya, yang agak ditutup tuh. Saya tanya itu kenapa ditutup? Ya, sakit apa gimana? Lihat jawabannya. Orang desa yang jarang ngaji seperti kita, tapi bagaimana dia menjaga imannya kepada Allah. Itu bukan sakit, Gus, katanya. Itu kambing, sengaja kami tutup dari tempat kami beli di bawah, supaya di jalan dia nggak makan yang bukan haknya. Itu saya terpaku begini dan keluar air mata saya menetes. Saya bilang, saya mengajar, dan banyak orang datang ke Majelis Ta'lim, tapi Anda yang mempraktekkan isinya. Jadi makanya dapat 100.000, 200.000 untuk per bulan itu berkahnya luar biasa. Kami datang tuh makanan, ikan, apa ada aja gitu. Itu sangat luar biasa. Jadi kisah-kisah itu banyak kami koleksi gitu. Dan itu sangat luar biasa untuk menginspirasi. Jadi saya katakan kalau iman kita bisa meningkat, maka berkah Allah berikan. Berkah. Walaupun cuma dapatnya 100.000, tapi berkahnya luar biasa. Ya kita dapat 500.000, tiba-tiba mau belanja, kawan traktir. Mau gini, buah, teman-teman antarkan, dan sebagainya. Dan gak pernah gitu selesai, terus begitu. Ya. Nah yang terakhir, ada yang paling dahsyat. Ini saya akhiri. Quran surah 7 ayat 96. Ya, Quran surah 7 ayat 96. Paling kanan sebelah atas. Tadi kan Nas kan? Terus ini iman kan? Nah, sekarang tambah lagi satu. Semakin kita tambah dengan kebaikan, semakin cepat rezeki mengalir. Dan Allah tawarkan untuk semua tanpa batas, bukan 1-2 orang. Seakan ingin memberi kesan bahwa rezeki Allah itu terbuka untuk siapapun. Rahmat Allah sangat luas. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu, iman tuh. Wattaqau. Plus takwa. Imannya tambah takwa. Nah. Coba. Saya tanya lagi. Rezeki tadi di mana ditetapkan? Di langit. Langit kan? Nah, diturunkan kemana? Bumi. Sekarang perhatikan. Kalau iman kita tingkatkan, diisi dengan takwa maksimal, walau anna ahlal qura, kalau ada satu penduduk negeri, satu semuanya, bukan 1-2 orang. Kita berdoa di Indonesia ya kan? Baik semua. Amanu, mereka mau beriman kepada Allah. Wattaqau, lalu tingkatkan imannya dengan meningkatkan takwa. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami buka semua pintu keberkahan rezeki di langit dan di bumi. Atas bawah. Makanya kita katakan Mekah negeri mubarak. Kan? Madinah mubarak yang diberkahi, karena diberkahi rezekinya dari atas dari bawah. Ya, coba gersang begitu kok tiba-tiba pisang ada, semua jenis buah ada, segala ada, dan manusia yang beraktivitasnya seringkali, mohon maaf ya, dipandang ya biasa, bahkan sedikit dinilai kecil gitu ya oleh masyarakat dunia. Ya ada di antara teman-teman kita itu satu negara pecahan dari Pakistan, Bangladesh ya. Jadi India pecah, Pakistan kemudian jadi sebagian Bangladesh. Itu Bangladesh rata-rata teman-teman kita, dan ini menggambarkan situasi ya. Dan kita mendoakan semua yang terbaik gitu kan. Kalau kita temukan di bandara ada,
ini ada, macam-macam ada, dan mau menerima upah berapapun yang penting bisa bekerja gitu kan. Rata-rata di aspek-aspek pekerjaan yang sektor-sektor yang kecil gitu. Tapi di Mekah tidak, cuma di Mekah. Bagaimana Allah mengangkat status sosialnya jadi pemilik hotel, ya kan? Kemudian pemilik mobil, kendaraan macam-macam, catering, itu bisa naik statusnya di Mekah itu, saking berkahnya. Allah ingin menunjukkan ketika negeri diberkahi, apapun itu, semua tidak ada ukuran manusia di situ. Maka diturunkan oleh Allah semua jenis kebaikan-kebaikan. Maka kalau kita ingin mendapatkan semua hal tadi, kemuliaan-kemuliaan, gampang, enak, terbuka semua, dan berkah hidupnya, bertambah kebaikannya, maka tingkatkan iman dengan takwa. Ya. Nah, lalu turunlah jaminan Allah di Quran surah At-Talaq, turun ke bawahnya tuh, ayat 2-4. Kalau kita bisa tingkatkan takwa kan, amanu wattaqau kan, maka lihat jaminannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwa, semakin meningkat, maka yang pertama Allah akan berikan solusi dari setiap persoalan yang dialami. Rizki bahkan yang datang dari sisi yang tidak diduga. Jadi kalau kita orang beriman, ini kan kita puasa kan sekarang. Dan di antara fungsi puasa meningkatkan takwa kan? Maka demi Allah saya katakan, kalau 80% lebih lah umat Islam di Indonesia benar puasanya, meningkat takwanya, dan negara pasti akan terbantu. Akan terbantu. Ya, kalau di krisis misalnya di bidang ekonomi, macam-macam dan sebagainya, itu akan terbantu. Akan datang. Allah kirimkan sesuatu yang mungkin kita harapkan terjadi baiknya. Ya, jadi otomatis itu. Ya, otomatis. Jadi saya kira sekarang harus ditingkatkan. Peningkatan puasa kita ya, sholatnya tingkatkan, baca Qur'annya, tata diri kita lebih baik lagi, sehingga menghasilkan kejujuran, goalnya itu kan. Ya, kedisiplinan, kemuliaan, ya, toleransi dalam konteks yang dibenarkan dan turunan-turunannya. Kemudian terakhir, kalau kita tanya, gimana contohnya? Adakah jaminan dari Allah untuk itu terwujud atau hanya janji saja? Allah buktikan lewat Maryam, Quran surah Ali Imran ayat 37. Ini buktinya. Yang meningkatkan iman, meningkatkan takwa, akhirnya sebelum minta sudah Allah kirimkan, seperti yang pernah saya kisahkan. Dan Maryam itu bukan nabi, bukan rasul. Makanya kita nggak bisa ngeles, itu kan nabi ya Allah, itu kan rasul. Ini bukan nabi, bukan rasul. Itu kan laki-laki ya Allah, ini saya kirimkan perempuan. Namanya Maryam. Disiapkan oleh orang tuanya meningkatkan iman dan takwa. Apa yang terjadi? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Tuh. Rizqa. Istrinya Mas Fahad, rizqa. Wajada 'indaha rizqa. Ya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Mihrab itu tempat untuk meningkatkan iman dan takwa. Begitu ditingkatkan itu, datang rezeki. Setiap waktu. Ya, sampai Nabi Zakaria berkata, "Qala ya Maryam anna laki hadza?" Dari mana semua ini? Apa jawabannya? Qalat huwa min indillah. Lihat ujungnya, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ini konsepsinya. Kalau kita mampu meningkatkan iman dan takwa, Allah kasih rezeki dari sisi yang tidak terduga, bahkan enggak ada batas. Dan itu kemudian dipraktikkan, Nabi ajarkan pada sahabat. Ya, Abdurrahman bin Auf mempraktikkan modal cuman pakaian, meningkatkan rezeki kepada Allah. Ya, beliau orang kaya di Mekah, kekayaannya banyak. Masuk Islam, diambil kekayaannya, kemudian dipersilahkan hijrah dengan pakaiannya saja. Dan dibiarkan, nggak dieksekusi untuk memberikan kesan kepada masyarakat waktu itu nih. Kalau masuk Islam begini hasilnya. Dan belum tentu selamat sampai dengan ke Madinah. Jaraknya 400 kilo. Kan banyak badai dan sebagainya. Nyampe ke Madinah, orang Madinah sangat baik perilakunya sampai diabadikan di Quran surah 59 ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah, saling membantu luar biasa. Yang haus disambut dengan orang bawa minuman, lapar bawa makanan. Orang kaya jadi fakir diterima oleh orang kaya lagi. Apa pertanyaannya? Ya, lihat kalimatnya baik-baik. Akhil karim dalam bahasa kita. Sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saudaraku yang baik, aku dengar engkau pernah kaya. Ya, kalau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, ambil setengah kekayaanku. Ambil setengah kekayaanku. Ya, karena tahu orang biasa kaya kan beda, ya. Cara bersikapnya, kemudian kan gaya hidupnya dan sebagainya. Makanya di rumus fisika itu F1 ya sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Ya, semakin tinggi kan semakin besar, gitu kan? Kalau orang naik angkot kan umumnya tawadu, turun terus bayar gitu kan, sedekah, gitu kan? Tapi dia semakin naik, kadang-kadang ada orang kurang kontrol, buka pintu aja nggak bisa, gitu kan? Nah, yang paling menarik apa? Lupa, akan ada hukum Pascal, hukum tekanan di gaya itu. Saya belajar fisika dulu. Ya, F berbanding lurus dengan P, hukum pressure-nya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan. Jadi dikiranya ini banyak gaya tampilannya gitu kan, Abdurrahman bin Auf, takutnya tertekan hidupnya karena turun status kan. Silahkan ambil setengah hartaku. Aku dengar kamu ditinggalkan keluargamu. Kalau ingin menikah lagi, silahkan pilih perempuan paling cantik di Madinah, atau bahkan dari keluargaku, atau bahkan di antara istriku. Aku ceraikan, kasih untuk kamu sebagian. Masya Allah. Dan
Ini jangan dipikir pakai gambaran kita ya, Ortega ngasih istri sendiri, bukan begitu. Nanti ini lain konsepsinya, makanya masuknya pakai iman dulu. Kalau belum paham akalnya pakai iman, nanti iman datang hikmah, membimbing akal untuk paham. Ya, untuk mengerti begitu caranya. Maka apa jawabannya? Saya tanya deh, kalau antum jadi Abdurrahman bin Auf apa jawabannya? Datang ke Bekasi, antum itikaf luar biasa, tinggalkan keluarga, harta nggak ada, ambil setengah harta saya. Kalau perlu, belum dijawab, udah jawab ya. Ya. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Jazakallahu khair, semoga Allah berikan pahala kepada anda. Hari ini ainal aswaq. Cukup tunjukkan kepada aku di mana pusat bisnisnya. Ya. Ternyata apa? Ternyata Abdurrahman bin Auf sudah dibekali oleh Allah melalui lisan Rasulullah dan prakteknya konsepsi bagaimana meningkatkan takwa. Kan setahun sebelum hijrah itu sholat. Dan diantara makna sholat itu untuk mencapai kesuksesan. Falah itu. Maka diajarkan maknanya. Makanya kalau kita tahu makna sholat dari awal sampai akhir, sukses hidup. Ya, walaupun definisi sukses kembali kepada capaian kita masing-masing dan target kita. Maka tunjukkan di mana pusat bisnisnya, di situ beliau kelola, dipraktekkan. Terus dekat lagi ke Allah, sholat, apa dan dipakai semua. Apa yang terjadi? Ya, nggak nyampe 3 bulan, itu sudah terkumpul harta beliau luar biasa. Ya, untanya sudah mulai naik cukup banyak, kambingnya cukup banyak, dinarnya hampir 10.000 dinar waktu itu. Ya, setahun jadi orang paling kaya di sana. 2 triliun. Ya, udah terkumpul asetnya itu. Sampai dia meninggal kurang lebih 3 triliun dah asetnya itu. Jadi tercatat dalam sejarah, selama beliau sudah jadi orang kaya itu, pertama, utang orang Madinah yang punya utang itu dibebaskan oleh beliau. Kan? Itu setiap tahun. Yang punya utang siapa? Bebas. Ya, yang kedua, orang-orang yang perlu modal itu dimodali oleh beliau. Dimodali. Ya. Yang lainnya disantuni oleh beliau. Jadi semua orang Madinah dapat bagian dari keberkahan hartanya. Termasuk semua istri Nabi SAW, sepeninggal Nabi itu, beliau yang support di donasi-donasi. Sampai Sayyidah Aisyah tuh memohon keberkahan kepada Allah untuk Abdurrahman bin Auf. Nah, inilah kehidupan yang memosisikan harta sebagai bagian dari perangkat kehidupan kita untuk mencari bekal untuk pulang. Kalau sudah paham begini, enak hidup. Ya, saya coba praktekkan dan konsepsi terakhirnya harus pandai melihat butuh kita itu seberapa. Lihat di keluarga. Maka selebihnya itu adalah sarana ibadah kita kepada Allah.